Pas saat itu suami ngomong gini, Bun, ini ada aplikasi loh. Ini lagi ngobrol-ngobrol nih kan, tiba-tiba dia jatuh gini, ada aplikasi loh. Aplikasi apaan? Imunisasi setan, mau lihat gitu. Ih, cobalah lihat. Nah ini kalau misalnya manusia nih warnanya hijau, tapi kalau misal setan dia warnanya merah. Kata dia, si makhluk itu mukanya hancur banget bang, dan itu keluar belatung-belatung. Matanya itu nggak ada kelopaknya bang, matanya nggak ada kelopaknya. Si belatungnya itu, aduh ya Allah, jatuh ke muka dia. Dan dia kan ada air liurnya gitu kan, itu masuk ke hidung dia, ke mulut dia, itu sampai ke telan dia bang. Ayo katanya. Rasanya apa itu air liur? Setan. Semoga aja setelah itu dia dapat rezeki banyak kali ya bang ya, amin gitu. Halo warga bumi, balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan seperti malam biasanya, hari ini gue udah mengundang narasumber yang tentunya nih punya kejadian menarik untuk dikisahkan. Langsung aja kita kenalan sama Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi. Alhamdulillah. Mbak Vivi, jauh-jauh dari Bekasi mau cerita apa nih? Mau ceritain soal, ya bisa dibilang rumah yang horor lah. Rumah horor. Ada apa dengan rumah itu sebenarnya, Mbak? Pengalamannya bisa dibilang hampir mencelakai anak juga ya gitu. Jadi aduh nggak bisa kuat lagi dah di situ, jadi kami out. Rumahnya di daerah mana tuh? Tambun. Daerah Tambun. Daerah Tambun. Pasti mereka yang kalau misalnya daerah Tambun udah tahu gitu. Jadi tahu rumah ini? Tahu gitu. Tahu perumahannya juga gitu. Bahaya disepil-sepil nih. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya, sebelum kita dengerin cerita lengkapnya, gue mau ngajak kalian yang punya cerita menarik, kalau mau jadi narasumber langsung aja DM ke sini atau ke Instagramnya Titik Koma. Ke sini tuh maksudnya ke Instagram pribadi gue ya. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran sama kisahnya, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Mbak, gimana Mbak cerita lengkapnya Mbak? Awalnya itu kejadiannya tahun 2021. Anak baru, yang ketiga itu baru-baru lahir berapa bulan ya? 2-3 bulanan lah gitu. Tadinya kan kami tinggal di ini ya, Bintara 6. Di Bintara, kami udah bertahan 3 tahunan juga sih di situ, sampai anak yang kedua juga lahir di sana gitu. Nah, di Bintara itu kan kami memang bisa dibilang rumah gratis ya, karena dari bos suami disuruh ninggalin tempat itu, ngurus lah gitu, sampai punya usaha di situ juga. Dan ya kami pindahnya juga gara-gara suaminya dari bos itu kan memang udah meninggal, jadi kami nggak mungkin terus-terusan kami di sana juga, karena si istrinya cekcok sama keluarga si suaminya, sengketa tanah. Ya bisa dibilang almarhum ini termasuk punya ya tanah di mana-mana dan bangunan juga banyak. Malah dia punya bangunan Indomaret gitu. Dan Indomaret itu kan di belakang rumah dia ya. Dan itu punya dia semuanya. Nah, jadi sengketa. Nah, kami nggak mau kan tertarik sama sengketa keluarga seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk pindah gitu. Waktu nyari rumah itu juga bisa dibilang lama sih ya Bang. Lama karena nggak semudah itu untuk menentukan, oh kita tinggal di situ tuh, nggak bisa gitu. Harus benar-benar matang gitu, sampai benar-benar otak jenuh banget Bang nyari
Nah pas lagi capek nyari kemana-mana gitu kan, kami lihat dari Facebook, nyari dari Facebook, offline juga iya gitu, survei kemana-mana. Nah dapatlah postingan tuh daerah Tambun, rumahnya itu dibilang di situ 5 kamar, harganya sekian. Wah tertarik dong, gitu kan. Ditunjukin ke suami, ya ini rumahnya nih enak nih kayaknya. Kita pas nih sama kita nih, ini coba aja ini dulu calling-callingan sama yang punya rumah. Ya udahlah, calling-callingan sama yang punya rumah. Akhirnya janji temu dah tuh, janji temu. Nah pas hari H, sekeluarga lah kami ikut gitu kan, suami, anak ikut, ibu ikut, adik-adik juga, karena kan pasti mereka juga bakalan tinggal di situ. Jadi kami sekeluarga itu ke sana semua. Nah pas udah sampai Tambun, udah ngeliat tuh mapsnya, dikasih ini segala macam, sampailah kami di titik gitu, di rumah yang dituju. Sebelum pas masuk gang itu suami udah ngomong gini, Bang, wah enak banget ini tempatnya, bakalan betah nih kita. Itu terus lagi aman Bang, bisa dibilang aman. Anak-anak mau larian sepuas apapun mereka aman, karena jauh dari jalan raya. Jadi dari gang portal masuk itu agak masuk jauh lagi gitu kan, masjid gede, masuk gang lagi rumahnya itu, rumahnya di blok-bloknya itu. Jadi termasuk aman kan untuk anak-anak. Kalau misalnya larian pun masih satu lurusan gitu, masih kepantau. Jadi yaudah betah nih kita di sini. Yaudah, waktu kami berhenti di depan rumahnya, itu si ibu yang punya rumahnya itu ternyata baru selesai sholat Bang. Dia baru beres-beresin rumahnya itu, masih basah lagi lantainya itu. Ya udahlah kami ngeliat kan keliling. Nah gambarannya itu, rumahnya itu dari pintu masuk itu lurus terus Bang, itu kayak letter L ngeblong gitu, enak banget Bang. Nah jadi di bawah itu ada cuma satu kamar itu kamar utama ya, kamar mandi di dalam lebih luas juga gitu. Terus di bawah itu di pojokannya itu ada wastafel cuci piring, tangga sama kamar mandi satu tuh, WC-nya doang. Nah ke atasnya lagi ada 4 kamar. Jadi si kamar ini hadap-hadapan Bang, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, kamar mandi satu gitu. Lurusan tangga kalau misalnya beloknya itu kan ada kamar mandi. Nah itu jadi di tengah itu ada space untuk kayak ruang keluarga gitu Bang. Nah singkat ceritanya udah deal dah tuh kan, suka semua sama rumah, ayah juga suka, suami suka, ya udah deal. Langsung kirim sama ibu itu cek kasih kunci, dan gak lama dari situ kami langsung besokannya pindah ke situ Bang. Berarti ada berapa anggota keluarga yang tinggal di sana? 11 lah. 11 ya? 11. Anak usianya berapa aja? Anak yang pertama saat itu masih 3 tahun, yang kedua 4 tahun ya. Yang pertama itu 4 tahun, yang kedua 2 tahun, dan yang ketiga saat itu masih baru lahir, baru beberapa bulan, baru 2 atau 3 bulanan gitu. Dan adik juga saat itu belum nikah sih, 9 deh ya, karena kan belum ada nama anggota baru ya, belum nikah. Adik dua-duanya belum nikah, jadi 9 orang total yang tinggal di situ. Oke. Nah oke. Hari H tuh pindah, kami kan emang udah deal ya, udah jadi udah kemas saat itu kan memang buka usaha ya Bang, buka usaha kebab, dan alhamdulillah lancar gitu, maju. Dan kami juga beberapa punya pegawai. Selain kebab memang ada jual ayam Bang, ayam, jadi transit kemana-mana, jadi persinggahan doang ayam kan, alhamdulillahnya lancar dari situ gitu. Jadi banyak karyawan, dibantuin sama karyawan Bang. Pindahannya itu, ya namanya orang pindahan kan gak langsung selesai dalam 1 malam kan Bang, sampai berhari-hari juga gitu untuk beres-bereskannya. Kalau ngangkutannya masih 1 hari 1 malam itu juga selesai gitu. Nah oke dah tuh pindahan, kami selesainya itu jam 3 malam Bang, ngangkut sama beres-beresin. Nah karena emang badan udah capek banget ya, jadi yang diberesin itu yang paling utama kasur, karena anak-anak kan. Nah anak-anak pada capek semua, udah tidur, enak lah gitu. Besokannya
kami beres-beres lagi tuh sampai udah 3 hari baru full semuanya bersih. Nah itu kan memang perumahan itu gimana ya bang, tetangganya kan agak cuek-cuek ya bang. Selama tinggal di situ nggak pernah sapa-sapaan, paling cuma kanan kiri doang bang, tapi seterusnya sebelah-sebelah yang lain itu nggak tahu sama sekali bang, karena mereka juga tutup diri. Nah paling sama yang sebelah kanan, nah itu memang kan punya anak kecil dia seumuran sama anak ya, sering main-main. Nanyalah sama bapak-bapak situ, sebut aja Pak Rudi ya gitu. Nah tanya sama bapak ini, Pak ini sebenarnya rumah udah berapa lama ya nggak diisi? Udah lama nih, katanya ada 6 bulan lebih, kata dia bilang. Nah oke lah, nggak diambil pusing karena terserah lah itu berapa lama nggak diisi juga, yang penting kita mah nyaman di sini gitu ya. Nah udah beres semua, kita kan memang kita mau nyaman ya bang tinggal di situ, mau nyaman di situ, jadi dibelilah bang stiker-stiker dinding gitu, dihias yang di ruang tamu, di dapur, sampai pintu pun dibikin kaligrafi bang, yang tempelan dinding yang kaligrafi gitu. Nama kita mau nyaman ya, di kamar juga pakai stiker dinding gitu. Adik pun di kamarnya dibikin mural sama dia gitu, graffiti, udah enak banget, nyaman banget. Jadi pas udah lama di situ sekitar 1 bulanan, anak yang bayi ini nggak mau tidur bang, setiap malam nggak mau tidur. Jadi sering capek kan, capek ini kok anak nggak mau tidur terus. Jadi alhasilnya setiap pagi aku capek bang, karena nggak tidur terus kan, nggak tidur. Ya udah deh, jadi ngalong lah ya gitu, asal pagi jadi kayak insomnia apa gitu, sakit kepala gitu. Nah pas malamnya itu kan, singkat cerita nih, malamnya nih bang, kejadian pertama nih. Kan malam itu anak nggak tidur ya, yang bayi nggak tidur, tapi anak yang kedua tidur nih. Nah tidur, dia minta susu. Anak yang kedua itu minta susu, susu. Ya aku bikin, keluar kamar lah. Itu kan memang kebiasaan kalau misalnya malam itu semua matiin lampu, kecuali yang di dapur bang. Kadang yang di dapur itu dibiarkan hidup, kadang dimatiin juga kalau misalnya memang apa, kan lampunya ada yang remang ya. Jadi oke, keluar lah. Tapi pas keluar kamar kayak ada yang perhatiin bang, dari sudut pintu masuk itu kan itu jendela ya, jendela baru dinding tuh mentok, dari situ kayak ada yang perhatiin terus, dilihat gini nggak ada apa-apa. Ya udahlah, jalan bikin ini ya, bikin susu, karena posisinya kan ini lemari TV, ini kan lemari TV agak spasian dikit, itu dispenser sama kulkas, baru meja makan. Nah pas lagi bikin susu itu kan dispenser kan yang ada laci bawahnya untuk penyimpanan ya bang, bikin susunya dari situ. Tapi kayak ada yang liatin dari semua arah bang, dari tangga ada yang liatin, di apa namanya, di meja makan kayak ada yang liatin. Jadi waktu bikin susu itu lihat-lihat gini bang, selingkuh, sebenarnya ada orang apa enggak sih gitu. Nggak ada. Ya udah dipercepat dong kan emang bawaan dari dulu memang agak sensitif ya bang, ngerasa ini kayaknya ada deh, memang ada tapi nggak kelihatan gitu. Udah diburu-buru, udah nih selesai bikin susu, mau ke kamar karena memang penasaran, dilihat lagi tuh kan, oh bener nggak ada, tapi dalam hati memang kayak ada tapi nggak kelihatan gitu. Udah biarin lah masuk, dah nusuk lah dia. Udah masih ini anak belum tidur juga, daripada dipaksain untuk tidur kita yang capek, dibiarin aja dong main sampai dia capek kan gitu. Main HP lah nih sambil udah mulai ngantuk-ngantuk tuh, ngantuk-ngantuk, dimasukin kayunan, ngayun sambil main HP. Anak yang kedua bangun lagi, susu lagi katanya. Udah bikin kedua, pas bikin ini memang masih kelihatan bang kayak ada yang ngeliatin gitu. Dah sama kayak tadi alurnya, bikin aja segala macam napas. Tapi yang kedua ini bang, kepo, bener-bener kepo. Sengaja berhenti di depan pintu tuh, berhenti kamar, lihat ke sebelah kanan. Bener di situ baru kelihatan bang, ada sosok nih bang, nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Pakai baju putih nih, kayak dress gitu ya, panjang. Tapi lehernya panjang banget bang. Itu asbes tuh ya,
kepalanya mentok kayak jerapah kan lehernya panjang Bang. Nah gitu Bang, tapi wajahnya nggak kelihatan karena saat itu kan lampu dimatiin, rambutnya gimbal sampai bawah gitu. Langsung astagfirullahaladzim, langsung beduk, pintu itu dibanting Bang. Langsung dibanting itu pintu. Nggak tahu dah orang di atas itu kedengaran apa enggak Bang. Soalnya saat itu kan memang buru-buru kan, ketakutan, jantungan sampai gemeteran gitu kan. Astagfirullah, apaan tuh tadi? Aku lihat apaan tuh gitu kan. Anak untung udah mulai tidur tuh Bang, tapi takut juga kan gitu Mas. Ngidupin rukiahan Bang, ngidupin rukiahan, anak udah tidur, langsung buru-buru nyelimutin kan, sambil zikir-zikir, akhirnya ketiduran Bang, ketiduran. Nah besok paginya itu kebetulan suami pulang kan, karena usaha nggak di rumah gitu kan, jadi sering pulang pergi gitu ya Bang ya, sering nginap juga di situ, kadang ke Bandung gitu, ke Bandung, kadang di Bintara itu tetap. Nah jadi waktu saya itu dia pulang tuh pagi, nah ceritain sama suami, ya tadi malam ada kejadian lah ya. Kejadian apa? Masa ayah ada ngeliat ya? Ngeliat apaan gitu? Itu ya di pojokan ya ada ngeliat, ini diceritain gitu kan. Tapi suami saat itu memang posisinya suruh berpikir positif aja. Udah paling cuma halusinasi aja, kecapean kan nggak tidur katanya kan si adik. Ya udah mungkin halusinasi aja. Kalaupun memang ada mungkin penghuni di sini, ya udahlah abaikan aja. Udah abaikan sama kayak dia bilang. Oke udah tuh. Nah hari berjalan biasa aja tuh Bang, sampailah pas menjelang maghrib. Kan kami di kamar semua tuh ya Bang, di kamar semua, anak juga di kamar sambil nonton tuh ya kan. Kan memang mereka itu adalah apa namanya, tablet khusus anak, jadi kan kalau misalnya nggak HP kita yang digangguin gitu, mereka lagi nonton. Kalau kakaknya biasalah di atas sama neneknya ngaji sholat gitu, orang mau maghrib. Jadi pas hari itu suami ngomong gini, Bun, ini ada aplikasi loh. Ini lagi ngobrol-ngobrol nih kan, tiba-tiba dia nyatukin ada aplikasi loh. Aplikasi apaan? Pendeteksi setan, mau lihat bilang gitu. Ih cobalah lihat. Nah ini kalau misalnya manusia nih warnanya hijau, tapi kalau misal setan dia warnanya merah kayak gitu. Masa ini? Iya lihat ada sini apa enggak kata gitu. Nah oke lah tuh, HP ku sama dia tuh, dia main HP, main game. Aku pinjam dong HP-nya gitu kan. Tadinya aku arahin ke kamar kan, gini-giniin gak ada. Tapi pas ke kamar mandi kan itu pintu agak kebuka dikit ya. Aku giniin, iya ada ya di kamar mandi ya, gitu merah nih Bang ya gini. Tapi memang siluet gitu aja Bang. Saat itu bentuk orang kayak lagi patah-patah gini Bang ya. Kan ini ada nih ya ini kan. Ala aplikasi, biasa aplikasi gitu. Oh iya aplikasi, udah biarin tuh, happy-happyan aja tadinya kan. Itu kan memang posisi maghrib masih ada lembayungnya gitu kan Bang, jadi di luar itu masih agak terang gitu, masih ada cahayanya. Ngarahkanlah ke jendela. Saat itu jendela memang belum ditutup sepenuhnya pakai tirai yang tebal, masih tirai yang tembus padang itu Bang. Nah, ngarahkanlah ke jendela. Pas di jendela itu muncul lagi Bang, siluet di HP itu ada gitu kan. Iya ada ya ini di HP ya bilang. Kali ini kok bentuknya kayak pocong ya, digituin. Kan itu posisinya di luar itu kan memang ada motor ya dua, punya ade sama punyaku gitu. Nah di pas punyaku itu pas banget memang di depan jendela gitu. Jadi di kamarku itu ada jendela, terus ada pintu keluar juga Bang gitu, ke arah apa namanya, garasi. Nah si siluet itu di HP memang ada di situ, bentukannya pocong, bener-bener pocong loh Bang, merah lagi duduk nyamping gitu. Jadi Bang, ya ini emang pocong atau gimana nih ya, ngomongkan sama suami. Alah aplikasi, namanya juga aplikasi kata dia. Mungkin dia sambil main HP, ini aplikasi dia bilang gitu. Jadi oke dah tuh, kan dibilangin aplikasi, diiniin aja. Tapi si bodoh ini Bang, tolol banget bener. Rasa penasarannya gila gitu. Disingkap Bang, itu jendela itu dibuka. Ini ada nih, pas ngeliat beneran ada Bang. Asli ada pocong di situ Bang. Ada pocong di situ, lagi duduk nyamping gini. Ini pocong, bener pocong,
Kalau di HP kan memang dia kayak tegak gini tapi duduk gini ya bang. Jadi kayak di HP itu kan ini motor dia kayak gini bang. Nah, tapi pas begitu kelihatan dia lagi duduk bungkuk gini bang. Nah, kepala mereng gini. Gila. Nah, gitu. Allahu Akbar, langsung lompat gini karena menjerit. Suami kaget dong. Anak juga yang lagi tadi nonton ikutan kaget. Kenapa enggak? Katanya gitu kan, sampai jantungan mereka kan, anak yang cowok hampir nangis malah gitu gara-gara aku kaget. Apa sih bun? Kata suami. Ya beneran ada pocong, ya ada pocong ya, gituin. Gitu. Udah tahu malam juga udah maghrib malah main kayak gituan sih, kata gitu. Udah ambil wudhu sana, kata gitu. Ambil garam sama air, bilang gitu. Kan, udahlah sebelum wudhu ini ngambil garam jadinya kan, ngambil garam segenggam sama air tuh di di ember gitu kan, di ember kecil gitu. Ember yang untuk cuci tangan tuh biasanya bang mbok jamu. Nah segitu tuh diambil. Dah di iniin kan, dah dia ruqyah mandiri kan gitu, didoain dah tuh sama dia. Aku ngambil udah wudhu langsung air wudhu yang dari muka kasihin ke anak-anak, katanya gitu. Diolesin kan sambil baca bismillah sampai al-fatihah gitu kan, ayat kursi diinin ke anak-anak, takutnya berimbas gitu kan ke anak. Nah air yang dari air garam itu tadi dipercikin tuh bang ke pinggir-pinggiran kamar, di siku-siku kamar gitu kan, ke semua ruangan. Terus sisanya itu dibuang di depan ini rumah gitu bang. Tadi kan soalnya kelihatan di situ bang. Nah jadi disiram di situ. Makanya nggak usah jahil katanya gitu, langsung lah dia juga yang ngasih tahu kan, kita jadi kepo. Udah ada diiniin ini sambil syahadat ya, katanya syahadat ya dari ini udah di disiramin. Udah tuh malamnya tuh bang, malamnya kan memang saya tuh dia mah enak banget tidur kan, namanya juga abis kerja nggak pulang gitu kan, pasti begitu sampai rumah pengen istirahat gitu. Jadi jam 9 itu dia udah langsung tepar bang, sementara aku masih ngurusin anak-anak kan, anak-anak bikin susunya apa ini segala macem dah tuh sampai tengah malam. Nah, anak yang kebangun juga aku masih tetap bangun gitu. Nah pas lagi scroll HP tuh bang, lagi main HP itu suara dari atas itu duk kayak ada suara lari-larian bang. Jadi gini kan, itu kan tadinya pakai handset tuh bang. Aku salah dengar atau enggak? Dikirain dari suara HP bang. Jadi kan, diam loh, dimatikan suara HP. Nggak ada, sekali udah pakai lagi tuh. Pas pakai duk gitu lagi. Jadi ini sebelum ku matikan HP aku cabut gini dulu kan handset. Bener ada suara, ya kan? Ini si Sally ngapain lah di atas ini gitu, karena kan posisi kamarku itu sejajar sama kamar adik yang cewek bang. Nah jadi kamar ngapain lah dia ini, dilihat jam, ternyata dia masih jam 2 udah jam 2 lewat 32 atau berapa gitu, hampir jam 3-an. Ngapain anak ini jam segini masih lari-larian gitu. Jadi dicoba miss call nggak diangkat ya kan? Mau ke atas takut anak nggak gelundung gitu kan, karena dia posisi lagi nggak tidur kan, dia masih tungkurep gitu bang, lagi aktif apanya gitu, tapi belum yang lancar banget lungkupnya gitu. Takutnya ditinggalin malah dia ke ini kan sesak napas. Ya udah dah, coba keluar bang, ngeliat gini tutup pintunya gitu. Kalau misalnya dia lari kok bisa dagdug gitu langsung kayak orang nabrak pintu gitu bang. Kalau misalnya dia nabrak pasti budak gitu kan. Ini enggak lancar, duduk balik. Jadi yaudah, ini apa sih, ini anak ngapain gitu. Oke dah tuh menjelang subuh anak udah tidur. Dia selalu kalau misalnya menjelang subuh baru bisa tidur bang. Udah mulai ngaji tuh ya kan. Udah mulai alhamdulillahirrahmanirrahim, tidurlah tuh anak. Nah tidur, aku juga tidur dong ya kan, tapi baru berapa menit doang gitu baru bisa kebangun, karena kan emang kami itu termasuk orang yang cepet bangun bang. Jadi kalau misalnya tidur jam berapapun itu pasti bangunnya jam 6 jam 7 gitu kan, paling lama jam 7 jam setengah 8-an gak gitu. Nah itu kebetulan ada yang memang masuk kerja itu siang. Nah aku udah cuci muka segala macam, keluar kamar, kebetulan dia lagi ada di situ tuh di ruang tamu lagi makan makan biskuit tuh ya kan, sambil cerita sama ibu.
Pas ditanya dong, Sel kok tadi malam tidur jam berapa? Ya biasalah aku tidur jam-jam 11-an lah katanya. Orang pulang kerja aku langsung tidur. Serius kok, bilang gitu. Iya loh, orang aku capek kali. Katanya kan tahu sendiri tata jam 10 aku baru pulang, sampai rumah jam 11-an. Udah ngapain lagi aku, kata dia. Soalnya tadi malam kok ngapain lari-larian, katanya. Gila si Tete lama nah ada aku lari-larian, katanya gitu. Jadi kayak kami berantem gitu kan. Jadi kan ibu ngerasa ini anak ngapain sih gitu berantem. Kenapa teh? Ditanya sama ibu. Enggak, tadi malam ada yang lari-larian bu di atas jam 2-an, hampir jam 2:30. Nah anak ini entah ngapain lari-larian. Mana ada aku lari-larian, orang aku tidur kok, kata dia gitu. Udahlah, nggak usah dipikirin lah, kata ibu. Mungkin penghuni sini gitu. Oh ya udahlah, mungkin kalau sama mereka ya udah mau bilang apa lagi gitu. Kami tuh karena memang udah terbiasa dengan hal-hal begitu bang. Jadi kalau misalnya ada penghuni lain atau gimana, ya udah kami moto kami tuh ya udah hargain aja, hormatin aja, karena kan kita memang hidup di dunia ini memang berdampingan sama mereka. Nggak mungkin kita yang ngusir mereka padahal kita yang baru datang, kan gitu. Mereka penghuni duluan. Jadi ya udahlah, hargain aja selama mereka nggak ganggu kita nggak usah ganggu mereka, kata mereka. Apa kata ibu? Ya udah, sampai sekarang pun kami tetap gitu. Ya udah, nggak diiniin kan, nggak diopenin, ya udah biarin dah tuh. Jadi ngomong tuh sama suami saat itu juga. Ya ini si Ade nggak tidur lah ya, capek juga kalau kayak gini. Setiap malam nggak tidur. Jadi kalau misalnya apa ya capek lah, ini udah kayak migrain terus kepala. Ya udah gini aja, cari aja orang, kata suami. Satu untuk bantuin ibu masak, satu untuk jagain anak-anak. Karena kalau bisa jangan sampailah ibu yang masak, biar orang aja. Selama ayah masih bisa bayar orang, udah mendingan orang aja, nggak usah ibu lagi yang masak, kasihan ibu udah tua, kata ibu, ayah gitu ya, kata suami gitu, ayahnya kan ngomong gitu. Udah dah, cari dapatlah 2 orang. Nah yang yang satu si Teh Iis itu yang jagain anak-anak, yang satu lagi si Kak Desi itu yang masak. Nah selama mereka kerja di situ memang udah akrab lah kami ya sama mereka, itu udah kayak keluarga. Jadi anak-anak mau tidur atau tidur siang pun mereka tetap tidur gitu. Nggak ada kami anak-anak kalau misalnya jangan ikutan tidur, nah nggak gitu, nggak sistem VOC kami kan gitu, masih memanusiakan mereka juga karena mereka juga kan punya nyawa gitu. Ya udah dah, dapatlah udah seiringnya berjalannya waktu, kami kan udah kenal tuh udah agak lumayan lama. Kenal sama mereka, oke. Nah kami kebetulan nih lagi nonton, itu kan udah beberapa lama dah tuh kan mereka kerja. Kami lagi nonton tuh, ada aku, anakku yang yang pertama, yang kedua, yang ketiga lagi tidur di kamar. Adikku yang cewek, satu itu lagi lagi off tuh kerja. Jadi nonton kami tuh, ada Kak Desi juga Kak, si Teh Iis lagi nonton. Nah itu kan nonton Pororo ya, namanya film anak-anak ya, mereka lagi joget-joget, lagi nyanyi Banana Caca gitu, joget-joget mereka, kami tepok-tepokin, memeriahkan. Lagi asik-asik joget, mati TV bang, mati TV tuh. Kok mati? Gitu kan. Kami kira awalnya karena timer bang. Oh mungkin nggak sengaja kepencet timer nih, ya kan, jadi mati tiba-tiba otomatis, masih logika. Dah, hidupin lagi dah. Selang 5 menit bang, mati lagi tuh TV. Dah, kok mati lagi? Oh, mungkin colokannya goyang. Pas diperiksa, mantep, colokannya nggak goyang sama sekali bang, ya kan. Nah, kenapa nih? Udah mulai nih, ya kan. Dah. Hidupin lagi, dah diiniin lah, nyanyi anak-anak ini. Gak begitu lama bang, mati lagi TV-nya. Oh udah mulai kesel nih, keinjak mungkin remote-nya. Carian remote, ternyata remote-nya masih ada di samping TV bang. Gak mungkin keinjak kan, gimana ceritanya yang di atas itu keinjak. Oh apa gini, udah mulai dongkol kan, setan ini mungkin ngejailin gitu dalam hati. Rupanya waktu udah dalam hati memang awas ini kalau hidup mati lagi nih apa nih gitu. Nah udah dihidupin lagi kan,
nyanyi lagi tuh anak ya kan, sambil joget-joget ngikutin yang apa. Nggak lama kemudian bang mati lagi, tep. Ah setan lah, gue bilang gitu bang, ucap gitu. Pas lagi ngomong gitu ada denger suara hihihi, langsung nah. Pas lagi denger kayak gitu bang, bertepatan banget bang, itu kan TV kan ngedap ke jendela ya, mantul dong cahaya dari jendela, siluet jendela juga jelas dong. Di TV itu ada sosok yang aku lihat malam-malam itu bang, yang leher panjang itu bang. Aku ngeliat gini nggak ada bang, di jendela itu nggak ada, tapi di TV patulnya ada. Aku udah dagdikduk dong bang ya kan, posisi lagi rame-rame semua, langsung bilang masuk kamar yuk, masuk kamar, masuk kamar. Kenapa teh? Katanya gitu kata si Teh Iis. Udah masuk kamar dulu, masuk kamar, masuk kamar. Masuk kamar lah semua, anak-anak dibawa digotong semua kamar. Pas di kamar duduk, aku udah gini aja bang, astagfirullahaladzim gini. Teteh kenapa? Ditanyain sama si Teh Iis. Ada kuntilanak, bilang gitu. Ah si Teteh mah bohong, beneran itu yang tadi mati itu kayak kuntilanak. Denger nggak tadi suara ketawa, bilang gitu. Ternyata yang dengeran ketawa itu bukan aku aja, adekku yang cewek dengar, si Kak Desi dengar, tapi si Teh Iis nggak denger. Jadi adekku baru notice, iya tadi ada yang ketawa, dikirain orang dari luar, kata dia gitu. Ternyata memang ada di situ ya kan. Di situ udah panik-panikan dong. Aduh si Teteh ini gimana ya Teteh, aduh takut. Si Teh Iis ini orang yang penakut bang, penakut parah. Jadi kalau misalnya tahu ada itu langsung histeris ya kan. Aduh astagfirullah gimana gini. Kami tenangin dia, udah nggak apa-apa, orang kita di sini nggak apa-apa, di situ doang. Dan alhasil kami mendekam di kamar itu 1 jam juga bang, 1 jam ya enggak, karena ketakutan juga kan, karena ngobrol-ngobrol juga kan, ngobrol ngidul kan, anak-anak sampai tidur siang pun biasanya di ruang tamu, ini di kamar saat itu kan. Nah kami keluar itu gara-gara ibu ngetok pintu, kan Teh katanya, dibukalah pintu. Apa bu? Si Teh Iis sama si Kak Desi mana? Loh gitu, kok pada di kamar gitu. Jadi diceritain lah si Teh Iis kan yang paling cerita, ibu tadi teh ada kuntilanak kata gitu. Kuntilanak di mana kata ibu? Itu ibu di situ ya, si Teteh yang ngeliat atau takut gitu, bilang gitu. Jadi dia bilang iya bu tadi ada kuntilanak di situ bu, di sini. Udah siang ini, masih siang ini, udah biarin aja kalau siang mah, kata kalau malam baru kata ibu kan. Masuk akal juga sih, kalau siang ngapain kita takut kan gitu. Udah dibiarin dah tuh, dibiarin. Udah sampai sore tuh, sore kan mereka pulang jam 5 ya, pulang jam 5 udah pulang dah mereka. Nah pulang malam masih aman tuh bang, masih aman. Sampai pas mau maghrib itu ibu memang ngomong, Teh nanti ibu keluar ya sama si kakek, kan bilangin ayah kan si kakek gitu kan, cucunya kan banyak gitu, jadi panggil si kakek. Keluar sama si kakek mau ke tempat si Opung kayak gitu kan, ayah jualan es keliling ya, jadi bosnya itu namanya Opung, jadi panggilnya Opung. Mau ngasih setoran gitu. Oh ya udah bu, si kakak ikut gitu. Kalau misalnya anak di bawah itu selalu laporan dulu, takut nyariin gitu kan. Si kakak ikut, oh iya bu, yaudah dah tuh ini ikutlah dia. Nah kan aku lagi makan tuh bang ya kan, posisi memang saat itu adekku yang cowok lagi di Bandung, lagi kerja karena kerjaannya lagi di Bandung dia. Nah adekku yang cewek masuk siang ya kan, kan apa itu memang masuk siang kan. Tadinya kan emang tadinya mau off, ternyata ditelepon jam apanya itu. Ya udah masuk siang, jadinya masuk siang. Udah tuh otomatis aku sendirian kan, aku sendirian yang dewasa di rumah. Nah anak-anakku lagi di kamar pada tidur tuh, dari sore itu kan kecapean tidur kan mereka. Aku duduklah tuh di ruang tamu, di ruang makan tuh kan, lagi makan. Tadinya kan aku ngadep belakangin ini ya bang, kamar. Nggak enak banget bang, kayak ada perhatiin dari tangga, kayak diperhatiin bang, dari dapur wastafel itu diperhatiin bang, dari depan apalagi. Jadi aku nggak enak bang, jadi lagi makan gini pun ada siapa sih ini gitu.
lagi-lagi aku mendengar suara dagduk lari-larian itu bang, lari-larian di atas. Jadi udah aku pindah bang, pindah posisi. Jadi aku posisinya itu malah mojok bang di siku-sikunya gini, dari aku pojok di situ biar bisa ngelihat ke segala arah gitu tadinya maksudku. Nah makan dah tuh, aku lagi makan, bener bang, itu kan tangga kan zigzag begini ya bang ya. Itu dari tangga itu kayak ada yang ngintip. Itu rambut tuh kayak jatuh gitu bang, jatuh tuh. Kan kita kalau misalnya ada benda yang goyang, kita refleks lihat kan bang, lihat gini tuh, itu kayak tarik kayak gitu, kayak ada yang narik gitu. Aku salah lihat atau enggak ya gitu. Jadi kayak rambut ketarik gitu bang, jadi kepala tarik gitu. Nih merindingnya dari tadi. Aku ngelihat emang kayak ada gitu yang ngelihat situ bang. Posisi aku nggak sadar kalau misalnya dari tadi itu udah aku diliatin. Begitu dia gerak, aku baru sadar ada yang liatin gitu kan. Langsung astagfirullahaladzim, ibu cepet pulang lah. Itu aku udah was-was kan bang. Mana ngedenger suara lari-larian, dagduk. Gak lama, itu pintu rumah bang, pintu masuk. Sengaja kubuka, semua pintu kubuka jadinya. Pintu kamar mandi kubuka, pintu kamar kubuka. Posisi kan anak di kamar, takutnya ada apa-apa nggak kedengeran kan. Kubuka, pintu masuk juga kubuka. Ini udah makan buru-buru langsung kan, pas mau ke ruang tamu mau ngidupin TV maksudnya kan, biar buru-buru biar nggak sepi banget tuh. Ibu masuk dah tuh sama anak, udah tuh aman dah tuh. Malam itu nyaman tuh, masih malamnya udah aman tuh sampai besokannya lah tuh bang. Besokannya lain hari lagi, singkat cerita, pernah lagi ada kejadian bang. Kan anak nih yang cewek memang sama neneknya kan, anak yang cowok mau sama nenek katanya gitu. Besokannya pas maghribnya nih bang kejadiannya, pas maghrib malam, kebanyakan memang malam sih bang, horornya mereka itu mulai aktivitas gangguin tuh malam. Pas malam habis sholat maghrib tuh ke atas kan, ndak mau sama nenek katanya. Anak yang cowok kan memang deket sama kakeknya. Yaudah ke atas lah bang tuh, ya udah ke atas, nanti ndak ke atas sambil gendong adiknya tuh yang masih bayi. Pas ke atas gitu, lihatlah ibu lagi ngobrak-ngabrik kamar. Ibu ngapain bu? Nyari HP, kata ibu gitu kan. Nyari HP, emang di mana nyaruhnya? Di kasur, tadi di kasur, nggak di kemana-manain. Udah dibantuin dong di miss call. Di miss call nggak ada suara sama sekali. Jadi ditanya dong sama ke ibu, tadi disuarain nggak? Disuarain katanya. Nggak di silent, katanya disuarain dong. Di dering katanya. Udah aku teleponin tuh, diteleponin. Di kasur sampai diangkat, spraynya dibuka, itu nggak ada bang. Bantalnya diobrak-abrik nggak ada. Di lemari bongkar-bongkar nggak ada bang. Sampai di bawah lemari pun sampai diangkat bang, nggak ada juga. Nah sampai kan di luar itu kan, di ruang tengah itu ada mainan anak-anak ya, itu juga dibongkarin. Soalnya mikir kali aja anak-anak main HP neneknya dimasukin ke situ, kan anak-anak suka jahil ya kadang gitu. Nah dibongkarin nggak ada juga. Kami nyari itu sampai 2 jam bang. Udah 2 jam nyari, ibu udah capek juga kan, duduklah di kasur. Mana lah HP ini gitu. Nepok bantal. Nah saat itu kan aku lagi masih nelponin. Baru muncul suaranya bang, tunin. Lah, di mana tuh katanya kan. Mati lagi. Miss call lagi. Di miss call tuh sama ibu. Miss call sama ibu sama aku kan. Di miss call, ibu nyariin. Getarnya ada di bantal, di bawah bantal bang. Padahal tadi itu bantal udah diangkat gini, nggak ada spray diginiin, nggak ada dibimbingin gitu, sampai bener-bener gundul itu bantal itu kasur itu gundul, nggak ada. Tapi begitu selimut bantal dibalikin itu ada, muncul lagi. Nah udah kan dapet itu kan baru kelihatan bang, di situ. Pas dilihat kan berapa panggilan tak terjawabnya itu udah sampai 160 bang dari HP ku, dari selama 2 jam itu aku teleponin. Anehnya itu kan dering ya, waktu dapetnya dering bang, tapi nggak ada sama sekali bang, nggak ada kedengaran sama sekali selama 2 jam itu. Dan tiba-tiba muncul di kamar, di bawah bantal. Pas ibu nepok bantal gini kan kesel ya, jadi kemana lah ini HP-nya kata ibu. Baru
terasa kata, nah itu di mana nih kata. Sampai pas diangkat bantal itu, di bawah bantal itu, padahal tadi bantal itu nggak ada. Oke dan apa kan, besokannya tuh sama kejadiannya aku juga bang, sama kejadiannya aku juga kayak gitu. Nah tapi kali ini aku nggak di kamar ibu, kami kan posisinya lagi ngumpul tuh di balkon atas ya, balkon atas yang pintu masuknya itu dari kamar adik sama ibu kan, kami ngumpul di situ tuh. Karena kan saat itu memang lagi ada ini ya, ada acara tetangga. Jadi kami ngumpul di atas semua tuh, lagi cerita. Saat itu kan memang HP aku dua ya, yang Infinix sama yang Oppo gitu. Yang aku pakai Infinix itu dipakai anak nonton. Hilang bang saat itu, hilang, kami kecarian bang. Kan saat itu memang lagi ada ini ya, tukang servis AC juga. Kami udah suuzon sama servis AC itu bang, sama sampai berburuk sangka juga, mohon maaf lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang nonton, kali aja dia nonton gitu kan, sama yang teknisi listrik. Soalnya saat itu kan memang listrik lagi bermasalah bang gitu. Kan memang token ya, diisi 50.000 habis dalam 1 hari itu. Biasa kan sampai 1 bulan ya. Ini habis saat itu juga. Jadi dipanggil teknisi kan sama yang punya rumah untuk dibenerin. Ternyata memang ada kebocoran. Nah, alhasil kan lagi dibenerin itu, takut anak-anak ganggu, jadi kami di atas semua. Nah, sampai mereka pun jadi, mohon maaf banget dah, mereka juga kena bang, gitu kan, kena jadi hampir dibilang fitnah juga sih bisa dibilang ya, karena berburuk sangka ke mereka, karena ditanya ke mereka nggak ada, nggak kelihatan katanya. Jadi ditanyain dong anak yang kan saat itu memang belum bisa diajak kompromi ya, anak ya masih susah banget di ini. Tadi di mana nah HP-nya? Babang bawa di motor. Dia bilang gitu kan. Jadi berpikirnya di motor mereka gitu. Dicari nggak ada. Takutnya oh yaudahlah berarti kalau bukan mereka mungkin diambil orang gitu ya. Udah sampai begitu. Oke, udah. Lupa dah tuh sama HP itu. Nah, besokannya lagi nih bang kan, singkat cerita lain waktu lagi. Kan aku lagi nyusuin anak ya, dia kan anak yang ketiga ini kan memang tadinya nyusu bang, tapi karena posisi saat itu aku pakai KB ya bang, seret asiku, jadi dikasih dia dodot. Nah dia kan udah nangis jemker ya, dia nggak mau asi lagi gitu, pengen support, nyariin dodotnya hilang bang, di kamar itu hilang. Aku udah bongkar-bongkar sama kayak ibu juga, posisinya nyari hilang segala macam. Jadi pas ayah kan memang setoran setiap 2 hari sekali ya. Nah ini keluar tuh, ibu mau keluar nih ke tempat si opung lagi. Jadi nitip kan, bu dodot si dede hilang, titiplah bu, belikanlah bu yang ukuran sedang aja, gitu kan. Yang ukuran sedang aja, oke lah pergilah. Nggak lama kemudian ibu pas balik kan, aku lagi di ruang tamu kan, di ruang makan tuh, lagi-lagi aku duduk di situ, kayaknya tempat ternyaman bagiku di situ bang, karena bisa ngeliat semua gitu. Nggak berani di ruang tamu gara-gara ada si makhluk itu gitu. Pas lagi duduk, ibu bilangin, teh ini dodotnya teh, kan. Oh ya udahlah berapa, ini sekian gitu. Ibu ke kamar, si ade mana tuh, masih di ayunan, nangis kan. Ibu ke kamar, pas lagi ibu masuk ke kamar, ketendang sama ibu dodotnya. Itu dodot yang tadinya aku cari kemana-mana nggak ada di bawah kaki ibu di depan pintu. Gimana ceritanya coba? Sementara kamar itu aku udah obrak-abrik, belakang pintu aku cari nggak ada, di kamar di ayunan nggak ada, di bawah bantal nggak ada, pokoknya bener-bener aku cari kemana-mana nggak ada. Dan itu muncul di depan pintu kamar, ketendang ibu pas mau ngeliatin anak gitu. Oke dah tuh kan, kata ibu, katanya tadi dodot nggak ada ya? Iya nggak ada. Tuh ada, katanya. Ibu dapat di mana? Di depan pintu, kata ibu gitu kan. Udahlah tuh dapat, udahlah ini setannya yang jahil berarti, aku bilang gitu. Udah tuh pas besok paginya nih, pas lagi jagain anak-anak kan aman dah tuh kan, nggak ada kejadian-kejadian. Besok paginya aku udah mulai capek banget gitu kan, aku ngeluh dah tuh sama 2 orang ini, teh ini anak kok nggak tidur-tidur, capek juga loh nggak tidur-tidur malam gitu. Kenapa ya? Dia kan soalnya punya anak juga, kalau bisa sharing dong kita gitu.
apa panggil tukang urut aja ya, kali aja ada badan yang nggak enak gitu teh, katanya. Panggil aja tukang urut, kali kalau misalnya udah diurutin enak anaknya tidur, katanya. Mak Parajinya di tempatku nih udah biasa nih nanganin anak-anak, katanya. Ya udah panggil lah tuh, kan nggak pakai lama manggil tuh. Katanya ini ibu ini juga bisa nih, bisa ngobatin, kata dia bilang gitu. Oh ya udah dah tuh dipanggil. Pas datang bang, ibu ini udah ngomong gini bang, assalamualaikum, udah bilang assalamualaikum, tapi matanya ngelirik kanan kiri bang, begini-gini aja, tapi manggut-manggut, ngeliat aku kayak udah tajem banget, kayak nerawang sesuatu gitu. Jadi pas lagi diurutin anak, ini mana yang mau diurutin, ini bu 3 anak ini mau diurutin kan. Nah pas lagi ngurutin anak yang kecil nih, kan utamanya dia nih nggak tidur-tidur, diurutin lah. Jadi diceritain juga, ini bu setiap malam memang nggak enak mungkin badannya, suka nangis gitu. Nangisnya juga memang nggak nangis yang jengker-jengkeran, tapi kadang suka pas lagi tidur kaget, nanti nggak tidur lagi, dibilang gitu kan, diceritain. Nah terus dia bilang gini, ini tiap malam ya katanya, ini tiap malam begitu ya katanya. Iya tiap malam begitu. Nggak tidur nih, kayak ada yang datang juga kayaknya ngerjain kita gitu. Ini tiap malam nggak tidur gitu. Nih neng ya, kalau yang saya lihat ini ada ngajak main dia, kata gitu. Yang ngajak main gimana bu? Iya 3 orang anak kecil ngajakin dia main, katanya gitu. Nah masa bu? Iya. Nah dia itu mereka ini sering lari-larian di plafon, katanya di aspes itu. Kaget dong aku. Oh berarti di kamar adek dong? Enggak di kamar adek neng, katanya. Di atas emang kamar adeknya? Iya kamar adek. Enggak, masih di kamar ini. Aku berpikir keras dong bang, masih di kamar ini tapi di atas plafon, gimana ceritanya? Jadi dia bilang anak-anak itu ya 3 orang posisinya kayak kelelawar bang. Jadi mereka itu kepala di bawah, kaki di atas, lari-larian, bolak-balik, katanya di plafon itu, di asbes itu. Makanya anakku selalu melihat di atas main-main, katanya. Mereka emang nggak bahaya, tapi kalau misalnya setiap hari anak begini terus, bahaya ke kesehatannya, katanya gitu. Kalau misalnya dari enggak, mereka nggak membahayakan, tapi kalau misalnya pasti kesehatannya terganggu. Aduh bu, jadi gimana nih bu? Aku bilang gitu. Ini anak ini beda neng, katanya. Ini ada turunan ya dari ibu nih, katanya, nunjuk ke ibu kan. Ibu nih ya, katanya memang ada terah ya, katanya gitu, diceritain. Ada tuh, oh iya bu, tapi saya nggak sanggup, kata ibu, badan saya nggak sanggup, suka pingsan, katanya. Iya nurun ke anaknya nih, kata yang pertama ini, kan saya anak pertama ya bang, ke anak pertama sama cucunya, katanya. Ini pasti yang gede juga ini kena, tapi dia nggak terlalu, ini yang kuat banget ini nih, yang bayi ini, kata gitu. Udah dah tuh ditutup aja ya, mumpung masih bayi, belum terbuka sepenuhnya, udah tutup aja dah, kata gitu. Belum ngerti-ngerti juga anaknya, biar ditutup tuh, udah didoain sama dia sambil diurutin. Nah sambil cerita diurutin itu, aku ceritain dong bang, bu ini beberapa waktu awal-awal tinggal di sini pernah ketemu ini diceritain kan, semua kejadian yang aku alamin aku ceritain sama dia. Jadi manggut-manggut dia. Iya wajar, dia bilang gitu. Wajar neng, neng digangguin. Karena apa? Yang tinggal di sini sebelum neng itu dia nyembah setan, dia bilang nyembah setan, muja setan, dan lagi dia selalu ya bisa dibilang dia pesugihan, kata gitu. Tahu neng di mana posisinya? Katanya buhulnya, katanya. Buhulnya itu ditanam sama dia di wastafel, di bawah wastafel, katanya gitu bang. Di bawah wastafel, langsung. Berarti selama ini aku selalu diawasin di situ gitu kan, memang di situ pusatnya gitu. Dan dia selalu naruh sajen di luar ini nih, katanya. Di luar, di dekat jendela, di pojokan, di bawah token. Langsung kami pantesan. Iya awalnya gara-gara mereka nih, katanya. Awalnya rumah ini sebenarnya bersih nih neng, awalnya bersih, tapi gara-gara mereka
mereka memang magnetnya jadi terisi, tambah lagi ini lama nggak terisi. Nah, berarti yang dibilang si bapak itu bener dong, lama nggak terisi itu 6 tahun itu emang bener dia, bukan 6 bulan, tapi 6 tahun nggak diisi gitu. Wajar kalau misalnya jadi tempat setan, kata dia gitu, karena kan aura negatifnya memang jadi panggil, jadi pusat negatifnya di situ kan. Nah, jadi digangguin terus Neng, wajar. Ya, terus lagi Neng, bukan mereka aja. Neng sering ini ya, ngerasa diawasin ya. Iya, banyak mata memang. Dia bilang gitu, banyak mata itu dalam artian enggak satu makhluk, enggak dua makhluk Bang. Dia bilang, ini ya di rumah ini katanya. Ini kalau saya lihat nih, suami Neng di lehernya itu dililit ular, katanya. Ular gede, tahu Neng? Dari sini juga. Katanya gitu Bang. Melirit, merinding jadi. Soalnya di tangga itu ada ular yang jaga katanya, dan kepalanya itu selalu di atas Bang, di atas, dan yang di tangga itu badannya. Jadi kalau misalnya ngelihat dia selalu ke bawah gini, ya aku langsung merinding Bang, beneran saat itu merinding. Ini aja aku merinding ngomongnya, soalnya dibilangin gini, berarti Bu, aku ceritain lagi dong, beberapa waktu lalu waktu sendirian aku nggak sadar kalau misalnya diperhatiin dari situ, dari tangga Bu gitu. Iya, si ular itu yang ngeliatin kepalanya, kepalanya pasti ngeliat ke bawah kan. Iya, rambutnya itu ke bawah, kepalanya jadi gini, nunduk gitu Bang, nunduk ngeliatin apa. Iya dia, kata badannya ini masih ada nih, badannya di sini, kata gitu. Aku merinding langsung Bang di situ Bang, bener-bener. Ini saat ini mereka ada sini semua, dia bilang gitu. Nah, selesai dari cerita itu, gangguannya lebih parah Bang, kan di-spill kan sama ibu itu, jadi kita tahu dong makhluk apa aja di situ. Nah, nggak lama kemudian tuh Bang, kejadian lagi Bang sama anak nih, kan anak yang cewek sama yang cowok tuh yang kedua ketiga main di atas Bang, main di atas di kamar neneknya. Itu kan memang ada mainan anak-anak di atas tuh ya kan, di dekat kamar neneknya, di ruang tengah itu tenda-tendaan apa semua ada di situ, kecuali yang pelosotan tuh, kalau pelosotan di bawah ditaro kan. Nah, lagi main tuh, tiba-tiba anak nangis kan. Aku kaget dong. Kenapa nih anak? Rupanya anak udah nangis di bawah Bang, di tangga, di bawah tangga. Jadi, kakak kenapa? Jatuh dari atas katanya. Jatuh dari atas, dikirain dari tangga yang tengah Bang. Soalnya posisinya dia bawah tangga gitu. Ternyata dia katanya dari atas itu Bang, dari atas tangga awal. Jadi didorong Babang. Anak yang kedua kan dipanggil Babang ya, karena dia punya adik, dia dipanggil Babang. Didorong Babang, enggak, di atas itu jatuh sendiri, katanya gitu. Jatuh sendiri, iya kakak kayak ditarik, katanya. Masuk logika lagi Bang, ya kan. Ini langsung dari atas itu kok bisa sampai bawah, berarti ditarik Bang. Ditarik, bener ditarik gini. Pas dilihat ini biru-biru Bang, pinggang itu udah biru-biru, kakinya memar kan, ini bengkak, ini pergelangan kaki bengkak. Disitu udah was-was dong aku Bang, kok jadi kesini makin parah nih gitu kan. Udah diiniin kan, diurut-urutin sama neneknya, riuh dong rumah kan, riuh rumah gara-gara kejadian itu. Langsung Bu, kayaknya aneh ini Bu, nggak bisa lagi nih Bu, dari situ udah nggak aman lagi gitu. Udah mulai bimbang kan, mau meneruskan tinggal di situ. Ya udahlah, biarkan dulu, kalau misalnya ini kan mungkin sekali ini gitu kata ibu. Sekali ini mungkin lagi naasnya aja, mungkin bukan mereka juga. Kita jangan salahkan mereka juga, mungkin memang si kakaknya nggak hati-hati gitu, namanya juga anak-anak kan talnya licin gitu. Ya udahlah, dibiarkan. Oke. Nah, pas malamnya itu kan kejadiannya siang ya Bang. Kejadian siang jam-jam 3-an. Tapi saat itu memang si Kak Desi sama si Teh Iis ini kami liburkan, karena mereka kan emang si Kak Desi ini nikah, si Teh Iis jadi penerima tamunya lah kan, sohib mereka semenjak kerja di tempat kami itu jadi sohib mereka. Nah, nikah di nikahan si Kak Desi ini nggak mungkin disuruh kerja kan, diliburkan lah mereka gitu, diliburkan jadi nggak jagain anak-anak. Nah, pas malamnya nih Bang, pas malamnya jam-jam 3-an gitu, anak bisa tidur kan, ya udahlah
mumpung lagi enak tidur dia nih, setelah diurutin enak mungkin badannya, bisa tidur dia nih. Ya aku tidur juga kan, cepet tuh jam 10-an tidur dah. Rupanya tengah malam sekitar jam 2-an jam 3-an mungkin ya, nggak lihat HP juga jam berapaan, dengar suara dia nangis bang. Dengar dia nangis, pas dicari nggak ada di kasur bang. Aku kecek, ih mana anak aing gitu, nyari-nyari bang, di bawah kaki nggak ada gitu kan. Pas balik badan gini ternyata dia ada di bawah ayunan di samping aku kan, posisinya ini anak yang kedua tuh deket dinding, dia di tengah, aku di pinggiran gitu kan, untuk ngehalangin dia biar nggak jatuh gitu. Dia malah ada di seberang aku bang. Gimana ceritanya, sementara dia baru bisa tengkurap di situ dan nggak lancar gitu. Dia di samping aku, di bawah kasur, di bawah ayunan itu, dengan posisi badan basah kuyup semua bang. Basah kuyup semua, jadi kayak dicemplungin gitu, dicemplungin. Dan posisinya saat itu kamar mandi, di kamar aku itu dari kamar mandi ke tempat dia ini basah semua kan. Ayunan itu bawahnya dialasin karpet ya bang, jadi kasur aku ini dikasih karpet lagi bang, karena anak-anak suka tiduran di situ juga kan. Itu basah bang, dari kamar mandi ke situ itu basah semua gitu kan. Jadi aku, lah ini anak kok bisa basah gini, bener-bener kayak dicemplungin. Pas dia nangis-nangis itu keluar air dari hidung sama mulutnya, berarti bener dicemplungin kan. Langsung aku nggak mikir panjang, langsung gantiin baju anakku kan, udah biru, dia sampai biru berarti udah lama banget dong ya kan. Dia posisi kayak gitu, kedinginan kan, sambil nangis-nangis. Aku kasih ASI kan, aku tetein dia gitu kan, tidur dia kadang ASI kadang ini kan support kan gitu. Aku tetein sampai bulan pakai selimut, bener-bener sampai ini banget, anget lah bisa gitu. Aku teleponin suami itu, saat itu kan memang nggak ada rumah lagi, emang kebanyakan dia nggak di rumah gitu. Aku teleponin dia tuh nggak diangkat, tidur. Udah besokannya langsung nelpon kan suami, ya ini udah nggak bisa bener lagi ya, nggak bisa di sini lagi ya gitu. Kenapa emangnya? Si Dede tadi malam ketemu gini ceritain kan sama dia, si kakak yang jatuh, waktu dia jatuh itu nggak dikasih tahu, suami nggak dikasih tahu, karena pasti marah-marah dong dia gitu, kenapa nggak dijagain anaknya gitu. Udah dikasih tahu dah tuh semuanya, oke kita nggak bisa di sini lagi, cari rumah pun katanya gitu. Yaudah cari rumah kita, yuk besok ayah libur nih katanya gitu. Yaudah pulang dia dari Bandung langsung kami keliling bang, keliling nyari rumah, kami dapat rumah tuh. Nah karena kami udah dapat rumah, kami pos dah tuh rumah yang ini take over ya kan, karena kan posisi kami kan udah bayar cash bang untuk 1 tahun kan. Sementara kami bertahan di situ 6 bulan ya, bertahan 6 bulan kami iniin dah tuh, kami post di Facebook. Nah begitu udah dapat rumah kami langsung ini kan, nggak lama dari situ, sehari 2 hari kemudian langsung kami isi dah tuh rumah yang baru. Rumah ini kan memang masih banyak barang kan, banyak yang ditinggalin. Rupanya ada yang mau bang, pegawai ini karyawan pabrik buku. Nah mereka jadikan itu mes. Nah barang-barangku kan masih banyak di sana, jadi dibilang gini, Kak boleh nggak minjem nih karpet gitu kan, soalnya kami nggak bawa barang sama sekali nih, soalnya namanya juga bikin mes nggak bawa banyak barang gitu, paling bawa barang baju doang gitu, baju sama tempat tidur doang. Ya udah nggak apa-apa bang gitu. Nah, rencana mau tinggal berapa orang nih gitu kan, lebih dari 6 orang bang saat itu kan jadikan mes. Nah oke dah tuh, nitip ya bang, nitip barang, udah deal nih sama mereka ya kan. Nah kabarin dah tuh sama ibu yang punya rumah. Kami itu nggak ngabarin ibu yang punya rumah langsung bang ya kan, udah ada dapat orangnya barulah kami kabarin, Bu maaf kami nggak bisa lanjut, kami kan memang udah cash ya langsung ke ibu semua bayarannya. Nah jadi ini ada yang mau lanjutin tempat kami, mereka bayar ke kami dulu nih, jadi nanti kalau misalnya angsuran yang punya kami udah habis, mereka yang lanjutin ya Bu, kata mereka. Oh ya udah nggak apa-apa Neng katanya, tapi kok nggak ngabarin sih dari awal, ini jadi gimana gitu kan. Udah nggak apa-apa Bu, mereka amanah kok orangnya begitu kan. Jadi ya udah kasih nomor lah kan, yang punya kontrakan ini dikasihin lah nomornya ke yang baru. Nggak lama kemudian nih dapat chat dari yang ngontrak setelah kami,
Mbak maaf kami nggak bisa lanjutin nih, katanya gitu kan. Hah? Nggak bisa lanjutin gimana? Katanya kan, iya Mbak, ini si ibu yang kontrakan juga yang punya rumah nge-WA kami katanya kami disuruh pindah aja, katanya gitu. Lah kenapa? Begitu kan. Iya katanya bermasalah gini-gini karena airnya bermasalah kan. Saat itu memang waktu kami tinggal di situ Bang, ada kebocoran air PAM itu sampai 3 juta Bang, 3 juta. Jadi kan mereka komplain gitu, ini air nggak bisa kata emang udah diputus kan Bang dari PAM-nya juga diputus, memang udah mengeluarkan surat edaran mau diputus aja karena kasihan yang ngontrak dong Bang, sampai 3 juta, kami aja sampai 3 juta gitu, nggak mungkin yang lain ini bisa nyanggupin, apalagi mereka itu karyawan gitu kan. Ya udah katanya kalau misalnya masih tahan di situ ya nggak apa-apa katanya gitu, air kan ada sanyo gitu kan, tapi sering rusak. Jadi rupanya kata ibu itu ditinggalin aja. Terus lagi kami nggak betah Kak, katanya. Nggak betah kenapa? Masa tiap malam kami digangguin sama setan, katanya gitu. Nah dari sisi dia nih Bang diceritain, kalau dia pas kan tidur itu memang ada 5 kamar, tapi mereka sering tidur di ruang tamu. Kan ngeblong gitu, mereka sering ngopi-ngopi apa gimana si cowok gitu kan, main gitar. Nah tidur ngerembuk di situ di ruang tamu itu. Pas tengah malam si abang ini ditimpa sama si kuntilanak itu. Yang leher panjang itu, dan dia yang ngelihat mukanya secara utuh karena posisinya katanya dia didudukin Bang, dia didudukin di bagian perut, kepalanya ngeliatin dia gini Bang, kacau. Di muka dia begini, tapi dia cuma bisa teriak, wah gini, kami nggak bisa bangun. Temennya ngedenger dia teriakan dia kan, pada bangun semua, tapi dia kayak orang kesurupan. Kalau penjelasan dari temennya, dia itu kayak orang kesurupan, mata merah jejeritan. Tapi yang dari versi dia sendiri, dia itu ditimpa nggak bisa gerak, dia ngeliat itu. Dan kata dia si makhluk itu mukanya hancur banget Bang, dan itu keluar belatung-belatung, matanya itu nggak ada kelopaknya Bang, matanya nggak ada kelopaknya. Si belatungnya itu aduh ya Allah, jatuh ke muka dia. Dan dia kan ada air liurnya gitu kan, itu masuk ke hidung dia, ke mulut dia, itu sampai ke telan dia Bang. Sampai begitu dia bisa bangun, dia langsung muntah-muntah di situ Bang, katanya. Dari situ dia langsung trauma, nggak mau tinggal di situ lagi. Dan teman-temannya juga sering ada ngelihat ular Bang, katanya ular gede, dan itu lagi di kamar mandi, katanya ditonjok-tonjokin kan di kamar mandi bawah itu kan WC ya Bang, kamar mandi atas nggak ada WC-nya Bang, jadi cuma kamar mandi doang. Nah jadi waktu ada yang lagi BAB, yang lain kan lagi main gitar di depan, ditendang katanya Bang, si kamar mandi ini ditendang, sampai kebuka pintu itu kan, pintunya ngebuka ke dalam ya, ditendang tuh. Itu kamar mandi buka gitu, tapi orang nggak ada katanya Bang, cuma ada suara gitu. Alhasil yang BAB ini maaf ya agak jorok, tanpa cebok langsung lari ke depan. Nah di situ jadi sepakat mereka ngosongkan itu nggak sampai sebulan Bang. Jadi mereka komplainnya ke aku dong Bang gitu kan, minta kembalikan uang katanya. Jadi di situ cekcok dong. Oh nggak bisa dong Bang, kami juga kan di situ bayar Bang gitu. Nah kalian kan juga ini ya, jadi segini kami gimana nih Kak, katanya. Kami udah bayar sama kakak untuk 5 bulan ke depan loh, katanya kan. Itu kan posisi udah 6 bulan ya, udah 6 bulan, berarti sisa 6 bulan lagi kan. Mereka udah pakai udah 1 bulanan gitu, udah terhitung 1 bulan, berarti kan ada sisa 5 bulan lagi kan. Nah mereka minta balikin uang yang 5 bulan itu. Kan ke mereka itu kemarin 5 juta ya, 5 juta lebih dah itu take overnya. Mereka minta balikan itu semua, ya kan. Oh nggak bisa dong Bang, nggak bisa dong Bang, soalnya kan kami juga udah apa, ya udah Kak, kalau misalnya nggak bisa balikin, ini barang-barang kakak yang di sini kami tahan dulu Kak, katanya gitu. Sementara di situ kan masih ada mesin cuci Bang, mesin cuci, AC masih sama mereka gitu kan. AC di kamar ibu, di kamarku kan emang udah nggak ada lagi, AC-nya udah cabut kan, di kamar ibu. Terus kotak-kotak baju yang di depan pagar itu kan kami aturannya 2 kali ngangkut ya, nggak langsung bisa karena yang pengangkutan yang kami apain itu penuh.
Jadi kata suami udah itu bisa nanti kan udah ditempatin sama mereka, udah amanahin mereka gitu. Gak taunya mereka tahan bang. Ya udah kami ikhlaskan aja barang-barang itu kan, biarin aja dah. Memang toh mereka juga mungkin butuh itu gitu. Kami biarkan aja, lagian juga mesin cucinya udah agak rusak, biarkan aja lah, udah kami ikhlaskan lah saat itu memang. Nah udah kayak gitu, semenjak mereka lepas dari situ nggak ada lagi yang tinggal di rumah itu bang. Sampai sekarang. Nah, kebetulan kemarin itu kan memang anak kejadian ya, ada kejadian di sekolahnya itu dia didorong sama temennya ya, matanya ini kepentok meja, jadi berdarah dalam. Nah, kami kan memang ngambil ini ya rujukan ke Babelan. Nah, pas pulangnya itu sama gurunya itu kan dianterin sama gurunya kan, tanggung jawab lah gurunya. Jadi bilang sama gurunya gini kan, lewat mau ke rumah kami itu bisa lewat Cibitung Tambun ya, Bu boleh ke sini dulu nggak Bu gitu, soalnya mau lihat rumah yang dulu kami kan pernah ada nyimpen barang nih, apa masih di situ atau gimana. Oh boleh kata gitu. Ya udah pas di sana, astagfirullah, hancur lebur posisi rumah itu bang, nggak ada yang tinggal di situ lagi. Listrik memang masih terpasang ya, tapi dari luar kami kan nggak bisa akses ke dalam lagi karena juga pintu udah nggak ada kunci lagi gitu. Jadi cuma bisa videoin dari luar. Itu kami videoin tuh, aku videoin. Parah bang, poranda itu rumah. Sampai yang atasnya itu jebol. Atasnya jebol sampai bawahnya itu udah bener-bener parah banget, ancur-ancuran gitu. Dan lagi itu waktu dilihat kan itu ada kipas luar AC ya. Biasa kan di luar tuh dilihat, oh udah cabut, berarti dibawa mereka itu AC-nya, kamar ibu tuh. Jadi di video itu kan, inilah keadaan rumah kami gitu. Ini rumah kami tuh dari dulu tuh nggak begini gitu kan. Keadaannya udah kayak gini nih, hancur banget. Itu tadinya ngirim ke suami gitu kan. Ya lihat dah ya, ini di chat kan, rumah yang dulu kita tempatin kayak gini sekarang. Astagfirullah, hancur banget. Itu nggak ada yang tempatin lagi setelah si yang kemarin itu, yang ke pegawai itu nggak ada lagi katanya. Kan sempet setelah video ini tuh keluar kan tetangga yang anaknya itu teman anak nanya dong, Pak ini setelah kami ada lagi nggak, katanya. Ya anak muda itu. Nah setelah mereka nggak ada lagi katanya gitu. Jadi tapi setelah itu memang mereka juga yang sebelah ini katanya sering dengar suara teriakan dari dalam. Nah semenjak itu nggak ada yang tempatin lagi, ya udah nggak tahu lagi gitu kan, nggak ada yang berani lagi katanya gitu tinggal di situ gitu bang. Wah gila ya, berarti cuma 6 bulan ya mbak ya? 6 bulan di situ. Oke. Dan yang masih menjadi pertanyaan sama saya nih mbak sampai saat ini, yang BAB itu sampai sekarang udah cebok belum? Kayaknya mereka juga lari keluar, mungkin ceboknya di luar bang. Kacau juga ya. Kacau mereka. Itu terakhir kemarin sempat ngirim video kan itu kan? Bikin video. Itu baru-baru kemarin berarti ya? Baru kemarin. Masih dalam bulan ini. Tapi bulan sewanya belum habis dong berarti? Kalau sewanya udah kan udah. Itu kan kejadiannya tahun 2021. Oh, iya, ini udah tahun 2026. Maaf ya saya ngeblank ya teman-teman. Udah panjang. Dan selama kami nggak tempatin itu kan cuma mereka tuh. Terakhir itu nggak ada lagi katanya, nggak ada yang berani tempatin lagi. Padahal murah loh, 15 juta. 15 juta. Tempatnya enak. Kamarnya besar ya. Besar. Apa kita pindah ke sana aja buat studio dok? Boleh bang, boleh banget, cakep. Lumayan tuh ada 5 kamar ya kan. Horornya dapat lagi bang. Kalau bisa bikin studio kan langsung tuh kayak tadi kan, itu salah satu dari mereka tuh gitu. Tiba-tiba jatuh. Nyender tuh gitu kan. Udah langsung hihi di depan, denger gak bang? Berani tidak disukai. Waduh. Berani tidak disukai, jatuh tadi Dewan. Hahihi itu di depan. Jangan-jangan yang leher panjang bang di depan bang. Itu gue kayaknya pernah familiar sama sosok itu tuh. Nah. Yang kuntilanak leher panjang. Mungkin kalau anak-anak 90-an tahu kisah Bondowoso ya. Ada di YouTube tuh dulu tuh. Ada penampakan yang perempuan tapi lehernya panjang, mungkin sama kayak gitu. Oh bisa jadi. Nah ini baru tahu nih bang, baru tahu dari abang nih. Ada tuh di YouTube tuh kisah Bondowoso lah kalau nggak salah tuh. Searching langsung. Itu ada tuh
Lehernya kayak panjang begitu tuh, kayak ya seperti itulah. Dia emang lehernya panjang. Memang saat itu waktu aku lihat sendiri ya, itu karena gelap nggak kelihatan wajahnya kan. Yang lihat jelas banget si abang itu gitu. Dan dia katanya lidahnya memang panjang gitu kan, sampai lidahnya itu masuk ke hidungnya, dia kayak dijilatin gitu loh bang. Mukanya itu dijilatin, belatungnya masuk ke liurnya masuk ke mulut lagi, ketelan lagi ya. Ketelan lagi katanya. Udah mungkin minta kawinin aku yuk katanya. Rasanya apa itu air liur setan. Semoga aja setelah itu dia dapat rezeki banyak kali ya bang ya. Amin gitu, lancar dia juga. Ayolah pindahinlah sana deh. Gas lihat sono gitu ya. Deket kok dari sini. Deket ya. Tempatnya enak lagi tadi dibilangin kan. Wah, enak banget. Biar Denny sendirian di sana. Mbak Vivi makasih banyak ya sekali lagi ya. Makasih banyak. Wah, salam juga nih untuk keluarga besar Mbak Vivi nih, untuk suami, untuk adik-adiknya dan ibu ayahnya. Amin. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Buat teman-teman juga, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Lagi-lagi nih, dengan adik kisah ini bukan bermaksud untuk nakut-nakutin, tapi memang ada orang yang benar-benar ngalamin. Jadi gue juga mau ngajak kalian nih yang punya kisah-kisah menyeramkan, jangan dipendam sendirian. Ceritain sama kita di sini dan langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Dan akhir kata, gue Junade dan Mbak Vivi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.